Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Aulia Ageta dengan NIM terakhir 543 dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang kimia organik lipid. Di sini lipid merupakan salah satu makromolekul penyusun tubuh makhluk hidup dengan jenis senyawa yang beragam. Lipid tidak sama dengan karbohidrat, protein, dan asam nukleat karena lipid bukan merupakan suatu polimer meskipun sama-sama makromolekul seperti ketiga makromolekul tersebut. Sebagaimana kita ketahui, makromolekul yang dikategorikan polimer adalah makromolekul yang tersusun atas unit-unit yang berulang atau monomer. Sementara lipid tidak tersusun dari monomer yang berulang. Lipid merupakan senyawa organik yang terdapat dalam alam. Lipid tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti hidrokarbon atau dietil ether. Jenis lipid. Di sini ada lipid majemuk terdiri dari ester, asam lemak dengan alkohol yang mengandung senyawa lain seperti karbohidrat, protein, fosfat, dan lainnya. Contohnya, fosfolipid adalah lipid yang berikatan dengan fosfat, cerebrosida lipid yang berikatan dengan karbohidrat dan nitrogen. Lipoprotein adalah lipid yang berikatan dengan protein. Aminolipid adalah lipid yang berikatan dengan asam amino. Selanjutnya ada lipid sederhana, lipid yang terdiri dari ester asam lemak dengan alkohol. Termasuk golongan ini adalah lemak. Lemak merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Apabila terbentuk cairan disebut minyak dan apabila berbentuk padat disebut lemak. Satu lagi yang termasuk ke dalam lipid sederhana adalah lilin. Lilin merupakan ester asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Selanjutnya ada lipid turunan, senyawa turunan dan lipid sederhana dan lipid majemuk dari proses hidrolisis. Misalnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Jenis-jenis lipid. Lipid majemuk. Di sini contohnya. Selanjutnya ada lipid sederhana dan lipid turunan. Sifat lipid dan fungsi lipid. Lipid tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik seperti benzena, ether, aseton, kloroform, dan karbotetraklorida. Mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Bila dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak, berperan pada metabolisme tumbuhan dan hewan. Fungsi lipid, penyimpanan energi, transportasi metabolik sumber energi, sumber zat untuk sintesis hormon, kelenjar empedu, serta menunjang proses pemberian sinyal transducing, struktur dasar atau komponen utama, membran semua jenis sel, pelindung organ tubuh dan alat angkut vitamin larut lemak, pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial. Uji penyambunan atau saponifikasi. Lemak dan minyak dapat terhidrolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol. Proses hidrolisis yang disengaja biasa dilakukan dengan penambahan basa kuat seperti NaOH atau KUH melalui pemanasan dan menghasilkan gliserol dan sabun. Proses hidrolisis minyak oleh alkali disebut reaksi penyambunan atau saponifikasi. Uji ketidakjenuhan. Uji ini membedakan lemak jenuh atau umumnya dari hewan tidak punya ikatan rangkap dan lemak tak jenuh umumnya dari tumbuhan punya ikatan rangkap. Prinsipnya memakai reaksi adisi halogen atau bromini iodin. Jika warna larutan halogen hilang atau berubah, ada ikatan rangkap, lemak tak jenuh. Jika warna tetap, tidak ada ikatan rangkap, lemak jenuh. Halogen memutuskan ikatan rangkap dan menempel padanya sehingga warna aslinya memudar. Uji acrylene. Dalam uji ini terjadi dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas atau dalam lemak atau minyak, menghasilkan aldehid akrilat atau acrylene. Uji acrylene digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak. Ketika lemak dipanaskan setelah ditambahkan agen pendehidrasi KHSO4 yang akan menarik air, maka bagian gliserol akan terdehidrasi ke dalam bentuk aldehid tidak jenuh atau dikenal sebagai acrylene yang memiliki bau seperti lemak terbakar dan ditandai dengan asap putih. Selanjutnya ada uji kelarutan.
Uji ini dilakukan untuk melihat sifat lipid, yaitu molekul nonpolar dan hanya dapat larut dalam pelarut nonpolar. Sehingga bila dilarutkan dalam pelarut polar lipid, tidak akan homogen dengan larutan tersebut. Selanjutnya di sini ada daftar pustakanya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.